Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini, arti hadirmu Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 2023, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Gemini ya. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description, oke? Sebelum kita melihat arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu? Kita mulai. Gemini Cross Watchers, the truth dari Gemini Cross Watchers. Darling angels, clarify, please clarify. Okay. Clarify, please clarify. Okay. The truth was okay. Udah dia pilih sendiri ya. I love you, Gemini. I love you. I love you too. I love you more. Okay. Dia mau bilang I love you sama kamu, aku cinta padamu, I love you more. Deck kedua, I know I mess up everything. Aku tahu aku sudah merusak, mengacaukan semuanya. Okay. And this is about I replay our conversation over and over. Aku mengulang kembali percakapan kita lagi dan lagi. Mungkin ada di media sosial, di WhatsApp, atau dimanapun kalian terkoneksi. Masih banyak memori percakapan kalian, dan dia mengulang lagi dan lagi percakapan itu untuk dia baca. Okay, bottom of the deck. It's time for me to heal now. Ini waktunya untuk aku untuk pulih. Oke. Nggak ada komunikasi berarti ya. Udah nggak ada komunikasi. Kita lihat energi kamu sama dia. Clarify. Energi Gemini. Energi Gemini. Clarify, my darling angels. My darling angels. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Gemini energi September 2023. Clarify please. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Gemini. Kontrak. Kesepakatan. Okay. Ada kesepakatan atau kontrak, bisa kontrak kerja, bisa kesepakatan sama dia untuk berpisah, atau memang udah berakhir kontrak kamu sama dia. Oke, atau mungkin ya ada kontrak kerja atau kontrak yang berakhir, apapun itu di September. Hostilities di sini memperjuangkan ya. Kamu bergerak, berjuang untuk apa yang kamu ingin tegakkan di sini. Oke, so September tentang semangat perjuangan. Berperang, bertarung untuk kebenaran atau apapun yang desire kamu, yang jadi desire kamu, passion kamu di September. Yin and Yang. Belajar untuk harmoni ya, antara yin and yang, atau feminine, masculine, feminine energy dalam diri kamu, atau mungkin ini hubungan soulmate or twin flame, sehingga harus ada harmoni di antara
kamu dan dia, atau mungkin ini ada dalam diri kamu, jadi kamu nggak mau terlalu meresapi, kamu mau menerima kenyataan, berdamai dengan kenyataan, nggak mau terlalu meresapi, nggak mau terlalu memikirkan, berusaha untuk balance di sini dan bersikap harmonis dengan semua orang begitu, termasuk dengan situasi yang sedang kamu jalani. Oke, jadi lebih seimbang, lebih adil. Oke, so September mungkin cukup berat untuk Gemini. Berusaha untuk seimbangkan energi dalam dirinya di sini dan berjuang. September untuk Gemini tentang perjuangan. Bottom of the deck, the Sage di sini. Oh, oke. Ini tentang penipuan, manipulasi. Bisa kamu denial dengan apa yang kamu rasain. Kamu bergerak, berjuang melawan arus. Yang itu tidak kamu inginkan. Kadang kita nggak bisa jadi autentik kita pakai topeng. Ya, kayak contoh kita lagi sedih tapi kita pakai topeng kebahagiaan. Itu juga kita lagi manipulasi diri kita. Atau ya, kamu berjuang untuk melawan rasa ketidakadilan di sini. Oke, karena menurut kamu dia nggak jujur, dia menipu kamu, dia memanipulasi perasaan kamu, dia memanfaatkan kamu. Kamu memperjuangkan apa yang menjadi kebenaran di jalan kamu di sini. Seperti kamu menolak the Sage di sini, kamu menolak adanya manipulasi atau situasi ketidakjujuran yang sedang dia lakukan, dikoneksi dia sama kamu. Oke. Kita lihat energi arti hadir kamu, clarify arti hadir Gemini, energi September 2023. Clarify, please clarify. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Okay. Oh yeah. You have a strong intuition. Just believe your intuition. Pelajari tandanya, pahami, jalani. Kamu punya intuisi yang sangat kuat di sini. So, ikuti intuisimu. Kalau kamu pengen harmonisasi semua sisi kehidupanmu, dan kalau memang itu tanda yang memang kamu terima dari intuisimu, silahkan kamu lakukan. Percayalah dengan intuisimu. Di sini ada awal baru. Oke? Awal baru dan perencanaan yang matang dan modal yang besar. So, berusaha untuk memulai babak baru dalam hidup kamu. Tadinya mungkin ini hubungan yang sangat bahagia, yang selalu kamu perjuangkan, tapi saat ini kamu sendiri. So, berjuanglah untuk apapun yang mencapai pada kebahagiaanmu, Gemini. Kamu happy sendiri? Ya, kamu happy sendiri. Seperti kamu sedang ngomong ke diri kamu bahwa kamu bisa sendiri tanpa dia. Kamu bisa melalui apapun yang terjadi tanpa dia. Seperti kamu pasang batasan, tembok yang tinggi, defensif di sini. Tinggi sekali. Kamu betonin tuh tembok, kamu pasang lagi kawat duri, kamu pasang lagi listrik, pagar, supaya dia nggak bisa kembali sama kamu. Oke. Kemarahan ya, merasa tertipu di sini.
Intuisimu, jadi gini, ini bukan shocking moment untuk kamu Gemini. Intuisi kamu udah ngasih signal kamu berkali-kali bahwa ada yang gak beres dengan pasanganmu. Kamu udah tahu sebenarnya. Intuisi kamu tuh tajam gitu, tahu gitu. Ya, jadi mungkin ada masa di mana kamu sakit hati, terpuruk, ya, ada di titik terendah. But September seperti bulan baru, kehidupan baru, fresh air, new era untuk kamu, dan kamu jauh lebih kalem ya. Ace of Pentacles ini diam tapi bergeraknya pelan-pelan tapi pasti gitu bergerak. Jadi walaupun perlahan-lahan ya, slow movement, but seperti impactful gitu untuk mungkin kontrak kerja baru ya. Kalau kamu sendiri, kamu pengen punya bisnis sendiri, ini kayak ada kontrak baru gitu di bisnis kamu. Dan ini sekarang kamu nggak mengandalkan siapapun, kamu berusaha untuk berjalan sendiri di bisnis kamu di sini. Ada awal baru, babak baru yang kamu jalani di sini. Dan ini kamu lalui sendiri. So just trust with your intuition. Ya, percaya dengan semua tanda karena kamu peka. Dan juga seimbang ya antara tindakan dan hatimu dan pikiranmu, yin and yang, harmonisasi, terutama di dalam diri sendiri, dari diri sendiri. Oke? Ada bad news, good news untuk Gemini, tapi kalau untuk untuk wealthy ya, kemakmuran finansial, ini cukup bagus karena ada bisnis atau kontrak kerja baru, dan ini cukup bagus untuk kamu karena kamu punya kapabilitas, kamu punya experience ya, pengalaman, kemampuan, education, skill di sana. Oke, ya, Gemini. Seperti kamu tidak mau lagi menoleh ke belakang, itu sudah berlalu, dan seperti kamu tidak mau lagi ada pintu yang terbuka untuk dia kembali. Menurut saya, kamu sangat motivate diri kamu untuk, kamu berusaha motivasi diri kamu sendiri, dan kamu percaya di sini bahwa kamu bisa begitu. Yes, you can do it. Nggak usah ngandelin siapa-siapa di sini. Even kamu sendiri, mungkin kamu ngerasa ditinggal sendiri. Nobody's love you, but ya, semangat dalam diri kamu, pergerakan kamu itu yang menjadi hidup di sana, on spirit, on fire di sana. Oke? Four of Cups, ini energi dia. Oh, Ace of Swords. The Sun energy. Dia lihat dengan sangat jelas. Dia tahu siapa kamu. Beberapa mungkin ada anak, atau mungkin dia punya childhood trauma bonding. Itu mempengaruhi interaksi dia dengan orang lain di saat dia dewasa. Mungkin kamu lihat dia selalu sepelekan semua perjuanganmu. Dia tidak menghargai perjuanganmu. Itu pengaruh dari trauma bonding di masa lalu, terutama saat dia masih kecil. Pola asuh yang membentuk dia seperti itu, dan dia belum perdamaikan di sana. Mungkin dia melakukan kesalahan, lalu dia menyalahkan kamu, dia mengecilkan kamu, menyalahkan kamu untuk semua situasi, playing victim, punya banyak red flags, karena memang unfinished business dia banyak sekali. Ace of Swords ini seperti kebenaran ya. Kamu tahu dengan jelas, dan kamu tahu banget gitu bahwa dia tidak akan pernah mau mengakui kesalahan dia. Dia tidak akan pernah mau memperbaiki diri dia. Hubungan seperti hanya dari satu sisi.
dia ingin sekali bicara untuk memulihkan hubungan kalian. Dia masih berharap kamu mau membuka kesempatan untuk dia kembali dan memulihkan hubungan, tapi dia stuck di sini, stuck dengan egonya, ya, stuck dengan karakternya yang belum berproses menjadi dewasa. So, pikiran yang terbatas, kecerdasan yang terbatas, kesadaran juga yang terbatas. Ini semakin terlihat dia pessimis untuk kembali sama kamu, Gemini. Dia masih stuck dengan kesalahan dia. Dia tidak tahu bagaimana membenahi kesalahan dia dengan kamu, bagaimana mulainya gitu. Dia stuck di sana. Tapi kebenaran di sini, the Sage energy, kebenarannya di sini terlihat jelas. Dia memang sudah memanipulasi semua situasi. So ini toxic. Mungkin juga karena beda frekuensi. Kamu punya frekuensi yang cukup tinggi, punya kesadaran, sudah ada pencerahan dalam perjalananmu. Kamu berproses menjadi dirimu yang terbaik. Nine of Pentacles, Ace of Swords di sini. Kamu tegas untuk menyatakan baik dan buruk, apa yang harus atau tidak harus dijalani, itu kamu jelas gitu. Tapi sama dia tidak. Dan dia menemukan kejelasan untuk tidak melakukan sesuatu yang salah, harus menjadi terbaiknya diri, the best quality of a character di sini, itu dari kamu. Oke? Dia bergerak dengan egonya, terlihat dia tahu. Dan hidupnya jadi jauh berwarna bersama dengan kamu. Dia bahagia dengan sangat mudah, ya, bersyukur, bersuka cita, bergembira dalam perjalanan dia dengan kamu tuh jelas di sini. So dia seperti dapat positive vibes dari kamu, but feedback dia ke kamu negative vibes dengan situasi dia yang banyak unfinished business, bahkan tanpa kesadaran. Di sini menurut saya ini beda sekali frekuensi, ya. Kamu dealing dengan seseorang yang beda frekuensi, yang masih bermain-main dengan manipulasi, drama, games di sini untuk interaksi atau mentreatment seseorang. Okay, but yeah, I love you, Gemini. I love you more. Dia baru sadar bahwa dia sangat mencintai kamu. Okay? Dan di sini I know I mess up everything. See, dia stuck. Dia tahu dia punya salah sama kamu, dan dalam penyesalan dia stuck. Bagaimana cara membenahinya, dia udah bingung dari mana gitu mulainya. See, I replay our conversation over and over. Ace of Swords di sini. Mungkin kalian terakhir ributnya di media sosial, mungkin melalui WhatsApp, dan dia baca-baca lagi pesanmu dan dia tahu oke, dia salah. Kamu bicara yang benar, mungkin kamu criticize dia di sini, dan ya, dia tahu dia salah. Okay, it is time for me to heal now. So dia memilih untuk menjauh darimu, untuk reflection, ya, bercermin kembali pada apa yang sudah dia lakukan, untuk memulihkan dirinya, bahkan untuk menimbulkan, ya, melahirkan kesadaran baru tentang menghargai komitmen dan berjuang di sana. Okay, so dia cinta sama kamu. This is I love you, Gemini. I love you more. So ini tidak okay. Ten of Swords ini arti hadirmu. Oh, Nine of Wands. My God. Oh, Eight of Cups. Okay, this is not good energy, but let me see. Ten of Swords di sini. Ten of Swords ini seperti pengkhianatan, kekecewaan, patah hati, ya, hubungan berakhir.
Dia tahu dia buat kamu sakit hati karena dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah mau menghargai perjuanganmu. Dia selalu membenarkan dirinya. Dia selalu mengabaikan kamu. Bagaimana cara dia treatment kamu itu menyakiti kamu. Dia tahu pada akhirnya setelah kalian berpisah, beberapa tripartit ini tentang pengkhianatan. So, tripartit. Dia melewati batasan yang tidak boleh dia lakukan. Mungkin kalian punya kontrak bersama. Kalau harus bersama ada catatannya, ada perjanjiannya. Apa kesalahan yang bisa dimaafkan, apa kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, dan dia menabrak semua batasan di sana. Dan di sini ada Nine of Wands. So dia masih pegang teguh rasa cinta dia sama kamu. Dan ketika dia melihat apa yang dia lakukan dengan kamu, bagaimana dia mentreatment kamu, dia jadi ketakutan. Shocking moment untuk dia. Ternyata drama dia, games yang dia buat dengan kamu, cara dia mentreatment kamu, itu benar-benar dia sendiri nggak bisa terima gitu. Sometimes ketika kita sudah berpisah, kemudian kita bercermin atau reflection kembali apa yang sudah kita lakukan, lalu kita menempatkan posisi kita di orang itu, ya, orang yang dimana kita mentreatment dia, itu tuh banyak hal yang harusnya gue nggak begini, harusnya gue nggak begitu, ya nggak sih? Kadang-kadang ketika kita sendiri baru kita sadar, ternyata gue terlalu baper, ternyata gue terlalu banyak drama, ternyata gue nggak bisa mendengarkan orang lain ya, ternyata gue terlalu punya ego ya, gitu. Kadang-kadang kita kalau reflection tentang ketika koneksi kita sedang bermasalah dan kita memposisikan diri kita di posisi orang lain, itu akhirnya kita sadar gitu, di mana posisi kita waktu itu merusak ataupun memperjuangkan, ya. Dan ketika dia menemukan diri dia, ketika dia bercermin, reflection di sana, dia melihat apa yang sudah dia lakukan, dan itu membuat dia shock. Dia ketakutan. Apalagi dia membayangkan kamu yang udah pasang tembok, sudah pasang beton ya, temboknya udah dipagarin kawat duri dan sudah dipakai pagar listrik di sana. Jadi dia sama sekali nggak bisa kembali. Dia semakin ketakutan. Ketika dia melihat itu dan dia melihat hari esok dia akan sendiri, dan dia melihat bahwa kamu udah pergi meninggalkan dia di sini, dia semakin ketakutan. So I think this is a spiritual awaken ya, kebangkitan kesadaran ketika pada akhirnya dia menyadari yang dia lakukan dengan kamu itu menjadi satu bentuk awal baru dia berubah. Ya, kehilangan kamu tuh kayak titik balik dia gitu di kesadaran dia. Gemini. I don't know, but kehadiran kamu membuat dia menyadari bahwa ketika mencintai harus bergerak dan berjuang untuk hubungan. Dia tahu pada akhirnya kamu seorang yang sangat peka di sini. Dan dia layak untuk mendapatkan fase di mana kamu tinggalin dia. Dia layak untuk ditinggalkan karena dia tidak menghargai komitmen dengan kamu. Jadi keputusan kamu untuk defensif di sini adalah keputusan yang tepat menurut dia, dan dia menyesali semua yang sudah terjadi, yang dia lakukan.
Dan apa ya, dia baru sadar bahwa dia mencintai kamu. Gemini, dia tahu kamu sungguh-sungguh mencintai dia. Kamu selalu berusaha untuk seimbangkan atau harmonisasi di koneksi kamu sama dia, bersikap adil ya di sini. Bottom of the deck, oke, the Hierophant di sini. The Hierophant energi ini tentang nilai-nilai morality, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius ya. Kamu mungkin bertindak itu banyak sekali pagar, batasan begitu, atau memang ini sudah menikah dan kamu ingin kesepakatan ini, kontrak ya, pernikahan ini adalah kesepakatan yang harus dijunjung tinggi begitu. Pernikahan itu sesuatu yang sakral dan tidak akan ada maaf ketika ada pengkhianatan atau tripartite atau cheating, flirting di sana. Kamu merasa tertipu, di sana ada the sage, so ya, ini nilai-nilai kebenaran yang kamu junjung tinggi, kamu imani di sini. Queen of Swords ya, Queen of Swords di sini seperti jelas ya, kamu tuh jelas. Ketika kamu bilang tidak, artinya tidak. Dan memang kamu terus mengkritisi dia sepanjang kalian bersama. Tapi setelah dia mengkhianati kamu, dia cheating, flirting, kamu ngerasa pernikahan yang sakral itu menjadi permainan untuk dia. Dan kamu tidak bersedia lagi untuk tertipu dengan semua permainan dia, sehingga di sini seperti kamu tegas ya. Queen of Swords ini tegas, dia melihat masa depan dan dia bersikap tegas untuk ngambil tindakan. Oke. Kamu tahu hubungan ini gak akan pernah berhasil. Oke, banyak perjuangan yang sudah kamu tabur di koneksi kamu sama dia. Tapi pada akhirnya kamu masih lagi melihat komitmen ini, apakah bisa dibenahi atau tidak, layak untuk diperjuangkan atau tidak. So as Six of Wheels di sini, ini tentang bayar harga. Oke. Ini juga beberapa karena ini ya, childhood trauma bonding. So kamu ngerasa bahwa nggak adil gitu. Tidak adil ketika kamu yang harus membayar kesalahan atau unfinished business dia di masa lalu. Kamu sudah bayar harga, berusaha untuk percaya bahwa dia akan berubah, ngasih dia kesempatan, ngasih dia tuntunan bersama-sama untuk memulihkan dia, tapi itu tidak berhasil. Kamu ngerasa terlalu banyak berjuang untuk koneksi kamu sama dia. So saya ngelihat di sini Gemini, you do your best. Di sini cinta bukan hanya sekedar kata-kata indah, tapi di sini kamu melakukannya gitu. Kamu sharing cinta itu, kamu bayar harganya. Tapi dia mengecewakan kamu. Ini yang akhirnya kamu gak bisa maafin dia. Bukan gak bisa maafin dia, untuk acceptance dia kembali masuk dalam hidup kamu itu udah gak bisa. See? So, Gemini, ada satu hal gitu mungkin dalam prinsip kamu. Seperti kamu ngerasa bahwa jangan pernah mempermainkan kamu gitu. Queen of Swords, di Emperor, di Hierophant energy. Kamu tegakkan di sini apa yang menurut kamu menjadi aturan, nilai-nilai morality. Agak saklek ya, kamu agak saklek, agak straight ya. Oke, kita lihat energi angel healing untuk Gemini September 2023. Clarify please. Clarify. Okay. Ascendant Master. See,
I love this energy, Gemini. Uh, Kamu gak sendiri. The universe itu membimbing kamu. Okay? So kamu gak sendiri. Kamu menggunakan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius di jalan kamu, dan itu mempertajam intuisimu. Ya, dan kamu gak sendiri. Ascendant Master ini dituntun sama pencipta langsung. Okay, so jadi kalau intuisimu peka banget itu karena the universe ingin terus menuntun kamu. Jadi tetaplah seperti the Hierophant, Queen of Swords di sini. Tetap pegang teguh apa yang menjadi kebenaran yang kamu lihat dengan nyata dari intuisimu. Apa yang kamu imani dan kamu percaya di sini. Okay, you are not alone. Energi cukup tinggi di sini frekuensinya. Okay, it's a good news, I guess. Bottom of the deck, solar plexus chakra. Solar plexus ini ada di chakra ketiga ya. Ini sangat powerful. The universe recharge positive energy untuk kamu jalan di jalanmu yang baru. Oke, jadi mungkin September ini ada jalan baru yang terbuka dan yes, you get a support from the universe. Kalau kamu sendiri jangan takut, kamu nggak sendiri. The universe itu jadi supporting sistemnya kamu. Mungkin ada ketakutan atau keraguan, jangan ragu. Karena apa yang kamu jalani, yang kamu ikuti intuisimu itu adalah jalan yang dipilih oleh the universe. Di sini, I love this energy because di sini ada Archangel Michael, energi the universe di sini. Oke, cukup kuat seperti support kamu. Kayak kalau orang terbang tinggi itu kayak kakinya tuh dituntun gitu dan dia bisa terbang tinggi. Jadi this is like miracle, you know. So kalau kamu nggak disupport oleh orang yang mencintai kamu, bahkan dia mengkhianati kamu, gak usah terlalu diresapi. Teruslah terbang tinggi. You know, this is a new era, new beginning with you in your path. See? Dan memang kamu sendiri. See? Dan memang kamu sendiri. You are not with anybody. Kamu sendiri. This is energy the universe. This is energy Archangel Michael. So energi frekuensi yang sangat tinggi, seperti terus menuntun kamu lagi dan lagi. Ya, jadi memang gini, kalau frekuensi kita tinggi, ini kamu catat, ingat baik-baik. Kalau frekuensi kita tinggi, itu nemuin yang satu frekuensi kan nggak semudah kita ketemu energi frekuensi rendah. Itu nggak mudah. Jadi cenderung orang yang punya frekuensi tinggi, apalagi the universe direct, ya, indirect langsung di sana, itu tuh vibes-nya tuh gede. Kalau vibes-nya udah tinggi sekali, itu memang sendiri gitu loh, nggak bisa kamu boncengan gitu, nggak bisa boncengan 3, boncengan 4, nggak bisa. Itu memang sendiri gitu. Jadi kayak tahu nggak, kita kalau lagi berperang itu kereta kudanya itu kamu sendiri gitu loh. Jadi itu support energi recharge dari the universe itu gede banget. Energi itulah yang akhirnya seperti menjauhkanmu dari semua orang gitu. Kenapa kamu harus sendiri? Karena apa? Cahayamu itu terlalu bersinar gitu. Jadi coba deh kalau ada yang nonton konser, pasti ada apa tuh, lampu yang nyala terang banget. Nggak ada orang kan yang mau deket-deket di lampu yang terang banget itu, yang gede, karena kan silau, panas
Nah, itu tuh kayak gitu, vibes. Nggak bisa kalau kamu memang bersinar banget itu, dan itu support sistemnya dari the universe, dorongannya kenceng lagi, pakai di sini ada Archangel Michael or Divine Guidance, itu tuh jadi oke, memang kamu harus bersinar sendiri gitu, kamu nggak bisa boncengan gitu loh. Nggak ngerti lagi cara ngomongnya, emang gitu energi orang yang frekuensi tinggi itu emang jarang ditemui, dan memang dia bersinar banget. Kalau orang energi tinggi deket sama orang energi rendah, pasti yang energi rendah ini suka ngebully, pasti suka pasti kebenciannya tuh semakin kuat karena bersinar banget gitu loh. Gitu deh, pokoknya mudah-mudahan paham lah ya. Jadi kalau yang punya energi tinggi ngerasa kok nggak ada yang cocok, ngerasa kok orang-orang benci sama kamu padahal kamu nggak ngelakuin apa-apa, itu karena frekuensimu terlalu tinggi. Okay, I love this energy. Why? You know, di sini ada Ascended Master, Archangel Michael. Just like powerful begitu, kayak you are not alone, and then supporting sistemnya itu yang powerful banget. Ini energi Gemini September 2023. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Si Master Hilarious of Archangel Raphael. Di sini ada pintu yang terbuka tentang cinta, kasih sayang, kebaikan. Si ketulusan terbuka di jalan kamu. Oh my God, Gemini. You are not alone. And this is about the third ray of creativity, intelligence, kecerdasan ya. Ini seperti kamu bermetamorfosa. Kamu bercahaya banget di sini, terbang tinggi. Sesuatu yang terlihat di sini, kamu bisa lihat ini seperti kota yang mati, tapi kamu bisa terbang tinggi dengan jiwamu di sini, seperti perubahan yang besar, seperti naik level tingkat kesadaran yang lebih tinggi di sini. So, walaupun banyak dia mengecewakan kamu, mengkhianati kamu, tapi the universe seperti datang dan menarik kamu, membuat kamu terbang tinggi di sini. I really love your energy. Why? You know, kedamaian tertinggi ada pada energi the universe, cinta yang tak terbatas. Okay, so walaupun gak ada, kamu rasa kamu sendiri, you are not alone. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.